Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu tentang sistem pemerintahan dan sistem politik di negara India. Pada tahun 1612, bangsa Inggris melakukan penjajahan di India. Perubahan tidak hanya terjadi pada bidang politik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perubahan besar yang terjadi pada bidang politik adalah perubahan dalam sistem pemerintahan India. Pada bidang pendidikan, jumlah murid India yang dikirim ke Eropa untuk bersekolah cukup banyak. Yang setelah selesai menempuh pendidikan di Eropa, para murid India dikirim kembali ke negara asal, dengan tujuan yaitu memonopoli sistem pendidikan Eropa pada masyarakat India. Yang menjadi salah satu alasan besar Inggris menjajah India adalah karena potensi ekonomi dari sumber daya alam India yang sangat besar. Karena melimpahnya sumber daya di India, Inggris memutuskan untuk memonopoli kekayaan alam India, yang akhirnya membuat pemerintahan Inggris untuk membangun banyak pabrik bahan mentah di berbagai daerah di India. Beberapa perubahan sosial budaya juga terjadi pada perubahan strata sosial di India. Pada strata sosial India tradisional, kaum Brahmana berada di tingkat tertinggi. Namun semenjak penjajah Inggris dilakukan, strata tertinggi digantikan oleh orang-orang Kaukasian Inggris yang berperan sebagai penjajah di India. Berikut ini merupakan beberapa kebudayaan yang terkenal di India. Yang pertama, Namaste, salah satu norma dan budaya yang sudah melekat dan merupakan identitas bagi seluruh masyarakat India merupakan Namaste. Namaste merupakan sebuah tradisi salam yang dilakukan sebagai sapaan yang diucapkan setiap bertemu satu sama lain, dan juga salam yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan perpisahan pada seseorang saat berpisah. Yang kedua, sapi yang merupakan hewan yang suci. Pada kebudayaan dan kepercayaan di India, sapi dipercaya menjadi makhluk yang suci. Yang ketiga, Karwachat. Karwachat merupakan sebuah tradisi berpuasa dari India. Tradisi Karwachat dilakukan selama 1 hari penuh. Konstitusi India mengadopsi tradisi federal Euro-Amerika berdasarkan pandangan intelek India terhadap teori-teori federalisme yang kemudian berlanjut dalam pengaturan administrasi federal yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan India tahun 1935. Pembagian kekuasaan baik hierarkis maupun non-hierarkis tidak tercantum dalam konstitusi untuk menciptakan persatuan yang alami. Jadi kesamaan kepentingannya itu karena adanya takdir. Tahun 1950, Komisi Perencanaan dibentuk untuk menyiapkan rencana 5 tahun pembangunan ekonomi dan sosial, serta untuk menjaga sumber daya agar tetap seimbang, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya National Development Council atau NDC pada tahun 1952 untuk melibatkan negara-negara bagian. NDC diketuai oleh Perdana Menteri, sedangkan Komisi Perencanaan beranggotakan Ketua Menteri dari 28 negara bagian. NDC bertugas untuk mengawasi proses perencanaan, memberikan rekomendasi, dan mempertimbangkan hal yang dapat memengaruhi perencanaan pembangunan. Pemerintah negara bagian mengajukan rencana 5 tahun kepada Komisi Perencanaan. Kemudian, ajuan tersebut harus disetujui oleh pemerintahan pusat, baru kemudian dapat dilaksanakan oleh NDC. NDC awalnya dibuat untuk pengawasan perencanaan, namun rekomendasi NDC sangat memengaruhi rencana tersebut. NDC dianggap dapat memberikan keseimbangan pembangunan karena melibatkan serikat dan negara-negara bagian. NDC memiliki peran yang penting karena terdiri dari kepala eksekutif, pemerintahan pusat, dan negara-negara bagian, sehingga menjadi jembatan bagi dua tatanan pemerintahan tersebut. Kepercayaan diberikan pada demokrasi parlemen, yang mana kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan di bawah pengawasan badan legislatif. Parlemen India merupakan parlemen bikameral yang terdiri dari Majelis Tinggi atau Rajya Sabha, Majelis Rendah Lok Sabha, dan Perdana Menteri. Parlemen tersebut memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi badan eksekutif. Parlemen India juga dapat menurunkan presiden, Mahkamah Agung, dan hakim pengadilan tinggi. Rajya Sabha memiliki jabatan selama 6 tahun, yang mana anggotanya itu dipilih oleh anggota legislatif negara bagian, dan beberapa anggota itu dinominasikan oleh presiden bagi yang berkontribusi dalam seni, sains, sastra, dan layanan sosial. Lok Sabha memiliki waktu jabatan 5 tahun yang dipilih oleh masyarakat umum, dan 2 anggota Anglo-Indian dipilih oleh presiden.
India pertama kali berhasil merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Dan India juga mengambil atau memilih negaranya sebagai negara demokrasi. Dampak dari jajahan Inggris kepada India pada saat itu, maka sistem pemilu di India menganut sistem yang sama dengan Inggris, yaitu single member constituency system, yang artinya suatu wilayah memilih satu wakil. Ini biasa juga disebut sebagai sistem distrik. India berhasil menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Dan juga demokrasi pertama kali yang dilaksanakan di India itu pada tahun 1952 oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang bersifat sosialis dan juga sistem demokrasi yang prosedural. Calon kandidat akan menjalankan kampanye 6 minggu sebelum kampanye berlangsung. Dan cara-cara kampanye dari calon-calon ini ada berbagai cara. Yang pertama itu langsung mendatangi rumah-rumah warga, menuju pelosok juga, atau bahkan lewat media. Biasanya untuk media ini memakai media televisi dan juga radio. Terakhir, bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Jadi pemilu itu dijalankan sebanyak 4 hingga 5 kali. Dikarenakan pemerintah yang kesulitan atau kesusahan untuk menjangkau daerah-daerah pelosok sehingga kurang memungkinkannya untuk melakukan pemilu secara serentak di India. Dan juga perhitungan hasil suara ini dihitung pada saat putaran ketiga selesai. Pemerintahan multilayer di India terbagi menjadi 3. Yang pertama ada central government, state government, dan local government. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada central government. Administrasi pusat India yang disebut sebagai pemerintahan serikat dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden serta kabinet menteri bertugas untuk mengesahkan undang-undang. Kekuasaan legislatif yang tersusun dari majelis tinggi dan majelis rendah berfungsi untuk membuat undang-undang. Sementara kekuasaan yudikatif yang berisikan Mahkamah Agung berperan sebagai penyelesai konflik antara eksekutif dan legislatif, serta menyelesaikan masalah publik lainnya. Selain itu, pemerintahan pusat juga terdiri dari sekretariat pusat. Nah, apa sih fungsi dari sekretariat pusat itu sendiri? Fungsi dari sekretariat itu sendiri adalah untuk proses penyusunan jabatan bagi kepala kementerian atau departemen administrasi. Sekretaris tambahan, sekretaris bersama, direktur, wakil sekretaris, dan pejabat tugas khusus. Sekretaris kabinet memiliki tugas untuk menyusun laporan bulanan mengenai kegiatan presiden, wakil presiden, dan para menteri, serta berkoordinasi dengan kementerian untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah state government. Republik India terdiri dari 28 negara bagian dan 7 wilayah persatuan dengan New Delhi sebagai ibu kota nasional. Hubungan federal antara pemerintahan pusat dan subpemerintahan pusat India adalah cooperating, di mana negara bagian berkewajiban untuk melaksanakan instruksi dari pemerintahan pusat, serta pemerintahan pusat dapat ikut campur dalam kekuasaan eksekutif negara bagian ketika diperlukan, terutama saat darurat atau kebutuhan militer. Negara bagian tidak memiliki hak untuk memisahkan diri dari negara serikat serta hak lainnya selain yang diberikan oleh konstitusi. Sehingga, ketika ada kebijakan negara bagian yang bertentangan dengan kebijakan negara serikat, maka diutamakan untuk menggunakan kebijakan negara serikat. Negara bagian memiliki beberapa wewenang yang diberikan oleh konstitusi, yakni kekuasaan di bidang administrasi, legislatif, keuangan, dan layanan sipil. Selain dari hak-hak tersebut, kekuasaan lebih banyak dipegang oleh pemerintah serikat untuk menjaga keseragaman nasional. Dan yang terakhir ada local government. Setelah terbagi pada tingkat negara bagian, pemerintah lokal dibagi menjadi 102 divisi yang terdiri dari distrik-distrik atau yang disebut Zila Parishad. Distrik-distrik tersebut dikelompokkan menjadi 2, yakni pemerintahan
lokal rural atau pedesaan, dan pemerintahan lokal urban atau perkotaan. Pembagian pemerintahan lokal rural terdiri dari blok-blok atau yang disebut tehsil, yang kemudian diperkecil lagi menjadi desa-desa yang disebut dengan gram panchayat. Sementara pemerintahan lokal urban terdiri dari 3 bentuk, yaitu kota besar atau municipal corporation yang disebut Manahagar Palika, kemudian kota kecil atau municipality corporation atau yang disebut dengan Nagar Palika, dan daerah semi perkotaan atau city council yang disebut Nagar Panchayat.